What's up homies, kali ini gue akan memberikan alur cerita Adventure Time di Stanlands episode 3 yang berjudul Together Again. Akhirnya kita sudah sampai di episode ketiga, yaitu episode terbaru. Buat kalian yang belum menonton video alur cerita episode 1 dan episode 2-nya, kalian bisa klik di pojok kanan atas ini, atau kalian bisa klik link di deskripsi. Dan untuk penjelasannya gue akan taruh di deskripsi juga. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Episode ini berbeda dengan episode sebelumnya, di mana kita diberikan intro klasik dari kartun ini. Lalu kita diperlihatkan title card yang bertulisan Finn dan Jack. Cerita lalu dimulai dengan Finn dan Jack yang mencuri satu ember ice cream dengan 50 rasa. Setelah itu mereka berhasil keluar dari terowongan es. Lalu kita diperlihatkan Ice King yang menculik Turtle Princess dengan lampu Space Princess. Finn dan Jack lalu mengejar Ice King. Saat di perjalanan, Finn dan Jack sempat bertarung dengan manusia salju yang berbentuk Peacemaster dengan Paman Gumball. Dan saat mereka sampai di istana Ice King memberikan Finn pilihan berat, di mana Finn hanya bisa menyelamatkan salah satu dari putri yang digantung. Jack lalu mengatakan kalau lebih baik menyelamatkan keduanya. Saat Finn memanjat, Jack berhasil dibekukan oleh Ice King. Singkatnya, Finn berhasil menyelamatkan Turtle Princess. Sumpah, gue juga baru ingat kalau putri lampu space itu bisa terbang. Setelah itu, Turtle Princess memberitahukan kalau perpustakaan sedang diserang oleh cacing. Come with us and freeze the worms. No thanks. Singkatnya, Finn dan Jack berhasil mengalahkan sebagian besar monster cacing. Lalu salah satu cacing dibawa oleh seekor burung raksasa. Saat cacing itu meminta tolong, Finn merasa terpanggil. Dia lalu memanggil sang burung dan akhirnya dibawa bersama sang cacing raksasa untuk dijadikan makanan. Finn lalu panik setelah melihat banyak kerangka tubuh di sarang sang burung. Finn lalu menggigit kaki sang burung dan terjatuh. Namun setelah itu Jack menatap ke sebuah kuburan kosong yang tiba-tiba muncul. Jack lalu mendekat. Saat ditahan oleh Finn, Jack meleleh dan masuk ke kuburan. We're supposed to eat the 50 flavored ice cream together. Why, Finn? No, Jake! Ah! What the hey? Seketika scene berganti ke Finn yang sudah tua. Setelah itu Finn menginjak makhluk yang mengisap kenangan indah seseorang. Finn lalu keluar dari sana bersama yang lainnya, yang ternyata Finn berada di Eternity. Yap, Finn telah mati. Setelah itu muncullah title card untuk kedua kalinya dan bertulisan Finn dan Jack are dead. Namun itu membuat Finn senang karena dia bisa bertemu dengan Jack lagi. Di sana Finn bertemu dengan Mr. Fox. Thank you. Mr. Fox memberitahukan banyak hal kepada Finn. Salah satunya itu orang-orang di Dead World bisa mengubah bentuknya mulai dari versi muda dan versi reinkarnasinya. Finn lalu berubah menjadi dirinya versi remaja. Finn juga mendapatkan fakta kalau Jack tidak ada di sana, maksudnya di tempat yang lain. Dan Finn diberitahukan kalau dia akan dikirim ke Dead World ke-37. Namun datanglah seseorang yang disebut Undertaker. Lumayan gak asing. Undertaker itu merobek tiket Finn dan memberikan tiket baru ke Mr. Fox. Intinya Undertaker itu polisi di dunia Dead World. Kita juga diberitahukan kalau sekarang ada pemimpin yang baru. Finn lalu pergi ke istana sang kematian yang baru. Di sana ia bertemu dengan Tiffany yang ternyata salah satu dari Undertaker. Huh? Tiffany? Tiffany lalu membawa Finn masuk yang ternyata hanya ingin mengajaknya untuk nongkrong. Finn lalu memukul Tiffany sampai pingsan dan masuk ke ruangan sang kematian yang baru. Di sana Finn menjelaskan kalau dia ingin bertemu dengan saudaranya yang berada di Dead World ke-50. Kata-kata Finn tentang sang kematian yang lama membuat sang kematian yang baru mengingat bagaimana ia berselisih dengan ayahnya. Jadi sang kematian yang lama adalah ayah dari sang kematian yang baru. Sang kematian lalu berkata kalau dia ingin menghancurkan Dead World dan roda reinkarnasi. Itu membuat Finn marah dan menyerang sang kematian meski usahanya sia-sia.
Dia lalu diusir. Saat di luar, Finn sempat berhasil merebut alat teleportasi milik Tiffany setelah menipunya. Finn lalu meninggalkan Mr. Fox dan berteleportasi ke Death World 30, lalu pindah ke Death World lainnya, hingga Finn sampai di Death World ke-1, yaitu Death World terburuk, tempat kalian nanti. Di sana Finn bertemu dengan banyak orang, salah satunya si bebek Letoy. Lalu Finn pergi dari sana. Di sisi lain, Tiffany meminta maaf ke sang kematian, lalu ditugaskan untuk pergi bersama rekannya untuk menghancurkan Death World ke-45. Kembali ke Finn yang berteleportasi ke Death World 45. Di sana ia bertemu dengan orang tua tirinya, Daryl anak anjing. It's good to see you again, you big crybaby. I crazy. Orang tua Finn memberikan Finn banyak alat bertahan hidup karena Death World sudah cukup berbahaya. Salah satu alatnya itu adalah kertas jimat. Finn bertanya tentang cara untuk pergi ke Death World 50. Caranya yaitu dengan memiliki rasa untuk tidak ingin pergi ke sana. Finn berusaha melakukan itu dan pergi ke atap. Tanpa Finn sadari, para Undertaker datang dan berhasil menghancurkan Death World ke-45. Finn yang sadar akan hal itu lalu menangis dan hanya bisa memanggil Jack. Seketika lubang dari Death World ke-50 terbuka dan turunlah Jack. You found me. Yeah. Alat teleportasi Finn terbuka. Jack juga terlihat lupa terhadap Finn. Namun saat Finn dipukuli banyak Undertaker, Jack akhirnya mengingatnya. Namun setelah itu datanglah sang kematian yang ternyata membiarkan Finn pergi agar Jack membuka lubang untuk ke Death World ke-50. Singkatnya, sang kematian, Finn dan Jack tiba di Death World ke-50. Yo, don't push Bushi. Sang kematian lalu menghancurkan Death World ke-50 dan membuat banyak orang dari Death World ke-50 dan Death World ke-30 terjatuh ke Death World ke-1. Di sisi lain, Tiffany ternyata menahan orang tua dan saudara Jack. Setelah marah-marah gak jelas, Tiffany lalu pergi membawa pisau pemotong kue. Kembali ke Finn dan Jack, ternyata Jack bisa menghubungi orang dari luar Death World. Finn dan Jack memutuskan untuk menghubungi Putri Bubblegum di Kerajaan Permen. Namun sekarang Peppermint Butler lah yang menjadi putri. Oh, hey, Pep Butt. You look good. Thanks, Finn. Peppermint ternyata menyadari keberadaan Finn dan Jack. Tetapi dia tidak bisa membantu kalau berurusan dengan sang kematian. Namun dia tahu orang yang bisa membantunya. Itu adalah sang kehidupan, ibu dari sang kematian yang baru. Finn dan Jack lalu dikirim ke tempat sang kehidupan. Mereka berbincang bersama sang kematian dan Finn dan Jack meminta bantuan sang kehidupan karena sang kematian yang baru sangat gila. It's like his dad was an idiot fist. And his mom is a big smelly cheese too. He's my son. Namun sang kehidupan tidak mau ikut campur dengan pekerjaan sang kematian. Tetapi saat sang kehidupan mengetahui kalau anaknya memutuskan reinkarnasi, ia sangat marah dan membuat sebuah tongkat bernama Kiss of Life. Sang kehidupan memberitahukan cara memakainya. Namun lilin ngepet Finn dan Jack padam dan tidak sempat mendengar penjelasan dari sang kehidupan. Shoot. Finn dan Jack lalu berteleportasi kembali ke Death World. Di sana Tiffany lalu datang dan membantu Finn dan Jack. Mereka lalu pergi ke istana sang kematian. Finn dan Jack juga menyamar menjadi Shiyoko dan harimaunya. It's Finn and Jake! Saat ketahuan, Tiffany memasukkan Finn dan Jack ke sebuah saluran yang terhubung ke ruangan observatorium. Sementara Tiffany menahan para Undertaker lainnya. Semakin banyak Death World yang sudah dihancurkan, Mr. Fox lalu pergi untuk mengambilkan lebih banyak soda untuk sang kematian. Setelah itu datanglah Finn dan Jack. Mereka bertarung menggunakan Kiss of Life. Di sisi lain, Tiffany berhasil dikalahkan dan dibuang ke lubang tak terbatas. Untungnya Joshua dan Margaret berhasil menyelamatkan Tiffany dan menjadikan Tiffany sebagai anaknya. Kembali ke Finn dan Jack yang bingung tentang cara memakai Kiss of Life. Mereka juga sudah berhasil menyegel sang kematian menggunakan jimat kertas Margaret. Setelah itu kita diberitahukan kalau sang kematian yang baru tidak sengaja membunuh ayahnya atau sang kematian yang lama, dan itu disebabkan oleh makhluk misterius. You bit your dad? Yeah, I bit him. Shut up. Sang makhluk itu ternyata adalah The Lich. Lah, kok Lich masih hidup sih? Itu mungkin terjadi karena saat di Farm World, tangan Lich tersebar ke multiverse. Dan yang berhasil dikalahkan hanya salah satu dari banyaknya tangan Lich di seluruh dimensi.
Kalau gua salah, kalian bisa koreksi. Finn dan Jack lalu baku hantam merebutkan Kiss of Life dan membunuh Leech untuk menjadi sang kematian. Got the boing one! You got so many lives! Ouch! I love you too! Saat berkelahi, Mr. Fox akhirnya kembali dan mengambil Kiss of Life agar Finn dan Jack tidak berkelahi lagi. Dan beberapa saat setelah itu, Leech akhirnya berhasil membakar jimat kertasnya dan menyerang Finn dan Jack. Namun tanpa sengaja, Mr. Fox mengaktifkan tongkat Kiss of Life dan berhasil mengalahkan sang kematian. Otomatis Mr. Fox lah yang menjadi sang kematian yang baru. Leech yang melihat itu berusaha menggoda Mr. Fox. You've taken the crown, but without a strong right hand. Get out of here! Sumpah, gua agak kasihan sama LLB. Setiap usahanya itu selalu gagal. Ya, setidaknya dia sudah berusaha lah ya. Singkatnya, Deathworld kembali normal. Keluarga Jack juga kembali ke Deathworld 45. Sementara Finn memutuskan untuk bereinkarnasi ke kehidupan. Dan momen perpisahan pun terjadi. Thanks, bro. Or you know it. Go back there. Tapi bohong, Jack ternyata ikut kembali bersama Finn karena dia tidak bisa hidup tanpa Finn. I know. I'll just come back for fun. Good reason. Dan muncullah title card bertulisan Finn dan Jack are together again. Dan episode pun berakhir. Oke, karena ini adalah episode yang bercerita tentang karakter utamanya, gue akan memberikan kalian beberapa detail yang ada di episode ini. Buset, udah kayak channel Kramax gue ya. Tinggal ditambahin daftar akun membership gitu ya. Anjay. Kita mulai saat Finn dan Jack mengejar Ice King yang menculik Turtle Princess dengan lampi Space Princess. Ceritanya itu mereferensikan episode pilot dari Adventure Time sendiri yang tertolak oleh Nickelodeon. Makan tuh SpongeBob. Nah, di salah satu scene kita juga diperlihatkan manusia salju yang mirip dengan manusia salju di pilot Adventure Time. Berikutnya, jika kalian melihat ember ice cream milik Jack, terdapat gambar jiwa yang ada di Deathworld ke-50, sama seperti rasanya yang berjumlah 50. Di saat Finn dan Jack melakukan Vistos, terdengar bunyi logam dan Jack juga merasa kesakitan setelah melakukan tos. Ouch! Huh? Nah, bunyi logam itu merujuk ke Finn yang memang memiliki tangan logam. Dan saat Jack memperlihatkan ekspresi kesakitan, itu juga mengacu ke intro Adventure Time Ark Island dengan Ark Elements. Lanjut di saat Joshua memanggil Finn sebagai anak cengeng, It's good to see you again, you big crybaby. kata-kata Joshua itu merujuk ke episode Death's Dungeon yang dimana Joshua memanggil Finn sebagai bayi cengeng untuk membuat Finn lebih kuat. Di saat itu juga Finn menemukan pedang darah milik Joshua. Berbicara tentang pedang darah, pedang tersebut sempat muncul di Deathworld ke-45. Deathworld ke-1 juga ternyata mengambil inspirasi dari Nine Circle of Hell, tempat jiwa-jiwa terkutuk yang tenggelam di danau es. Saat bertemu dengan sang kehidupan, kita diperlihatkan tongkat Kiss of Life yang terinspirasi dari tongkat Asclepius dari mitologi Yunani. Kita juga diperlihatkan Finn yang bertepuk tangan untuk menemukan Jack. To be. I'm not sure with this new regime. What are you doing? It's a signal Jake came up with. Itu merujuk pada episode James Baxter The Horse, di mana Jack meminta Finn bertepuk tangan untuk memberikan sinyal ke Jack jika mereka berdua mati dan terpisah di Deathworld. Finn, when we wake up in the ninth dead world, promise me you'll listen for this sound. Jack Sweet juga dimunculkan di episode ini, dan ini keempat kalinya Jack Sweet dimunculkan dari seluruh series Adventure Time, sejak episode The Silent King, episode Jack Sweet, dan episode Reboot. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Di next video mungkin kita akan membahas hal-hal random lagi. Udah rindu gua. Untuk episode keempatnya belum ada pemberitahuan. Ya, episode 3-nya aja baru rilis beberapa minggu yang lalu. Intinya episode ini memberikan kita rasa nostalgia bersama petualangan Finn dan Jack. Dan mungkin sudah 99% menuju akhir dari Adventure Time. Gila ya, 10 tahun. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe channel ini jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru. And have a nice day.
Aduh, capek anjir.